Amin, Allahumma amin. Semoga layanan hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, Desi hari ini tidak ada kegiatan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Tidak. Kemarin liburan kemana? Di rumah saja, Bu. Oh di rumah. Iya. Baik. Tapi kemarin Bu lihat Desi ke sekolah. Iya, Bu. Saya ikut ekstrakurikuler PMR. Oke, ikut PMR ya Iya. istilahnya. Baik. Desi sudah tahu belum kenapa Bu memanggil Desi? Karena saya merasa nilai saya turun, ya, Bu. Nilainya turun. Oh, berarti ini Desi merasa nilainya turun. Iya. Oke, baik, mungkin ada kaitannya dengan itu. Tapi sebenarnya Bu Wiwi memanggil Desi ini karena ada laporan dari wali kelas. Karena pada saat kemarin di semester terakhir kemarin Desi ini sering menyendiri, gitu. Terus Desi ini sering kemana-mana sendiri, jadi seolah-olah menjauh dari teman-teman. Dan ada juga laporan dari guru mata pelajaran bahwa Desi kalau ditanya, bahwa Desi kalau diajak dikasih pertanyaan seperti itu ya, Desi selalu menjawabnya tidak tahu. Dan bahkan pada saat pembelajaran Desi juga sering menundukkan kepala begitu. Apakah benar seperti itu? Iya, Bu, benar. Saya merasa saya bodoh dan saya merasa saya tidak seperti teman-teman saya lainnya yang pintar-pintar, Bu. Oke, baik. Bu jelaskan dulu, Mbak Desi, tujuan konseling kita hari ini untuk membantu Mbak Desi dalam menyelesaikan permasalahan Mbak Desi. Untuk waktu kira-kira 40 menit cukup ya? Cukup, Bu. Ya, Mbak Desi sebelumnya kita sudah pernah ya melakukan konseling individu seperti ini. Iya, sudah. Jadi dalam konseling individu ini juga ada asas-asas yang harus kita patuhi. Nah, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Desi tidak perlu khawatir akan rahasia Mbak Desi yang di sini mungkin data atau keterangan yang Mbak Desi berikan kepada Bu Wiwi bisa sampai keluar atau bocor atau bisa terdengar oleh orang lain ya. Jadi Mbak Desi harus percaya, harus bisa mempercayai Bu Wiwi, dan kita juga harus saling percaya nih gitu ya. Terus kemudian ada asas kesukarelaan. Mbak Desi datang ke sini walaupun dipanggil, apakah ada kepaksaan begitu? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi sudah sukarela ya. Iya. Oke, baik. Nah, ada juga asas keterbukaan. Bu Wiwi berharap nanti Mbak Desi dalam konseling hari ini bisa menguraikan, bisa menceritakan segala permasalahannya dengan jujur kepada Bu Wiwi, seperti itu. Bisa dipahami dari sini Mbak Desi? Bisa, Bu. Bisa. Apakah Mbak Desi sudah siap untuk melakukan tahap konseling selanjutnya? Insya Allah siap, Bu. Oke, tos dulu dong. Baik, Mbak Desi bisa dijelaskan kepada Bu Wiwi, kenapa sih Mbak Desi kok sering menyendiri, terus sering menundukkan kepala ketika menjawab pertanyaan? Kenapa Mbak Desi? Karena semenjak pembelajaran IPA kemarin, saya mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan guru mapel saya dan jawaban saya salah. Setelah itu teman-teman saya menertawakan saya. Bukan itu saja, Bu, waktu pembelajaran bahasa Inggris, saya salah mengucapkan kata. Lalu teman-teman saya juga menertawakan. Bahkan ketika waktu pembelajaran bahasa Inggris selesai, mereka masih mengejek-ejek saya, Bu. Oke, jadi itu alasan Mbak Desi menundukkan kepala, diam seperti itu ya. Iya. Oke, apakah Mbak Desi ada rasa takut untuk menjawab pertanyaan dari guru? Iya, saya takut salah menjawab dan takut ditertawakan lagi, Bu. Oke, takut tertawakan. Siapa yang menertawakan Mbak Desi? Yang paling sering seperti itu? Seperti Rina, Ya. Raisa, Tono juga, Bu, dan hampir semua teman kelas saya juga. Oh begitu. Apakah mereka menjauhi Mbak Desi? Iya, Bu, ketika ke kantin saya tidak diajak, ketika berkelompokan saya juga tidak ditawari menjadi kelompoknya. Apakah menurut Mbak Desi itu karena Mbak Desi sering salah dalam menjawab pertanyaan atau karena pelajaran MMI tadi? Iya, Bu, semenjak pembelajaran ini saya merasa saya dijauhi, saya tidak diajak berbicara, saya juga tidak ditawari menjadi kelompoknya lagi. Oke, baik. Oke, jadi apakah pernah Mbak Desi menjawab benar seperti itu? Misalkan menjawab pertanyaan MMI ini benar, itu pernah tapi? Benar, Bu. Pernah juga. Apresiasi juga. Oke. Oh, dapat apresiasi juga Iya. dari MMI, dari teman-teman juga. Iya. Oke, baik.
bisa Bu simpulkan bahwa peristiwa yang mendasari Mbak Desi seperti ini karena kurang percaya diri, sehingga Mbak Desi mempunyai pemikiran bahwa Mbak Desi ini merasa bodoh, tidak sepintar teman-teman Mbak Desi gitu. Terus Mbak Desi juga merasa bahwa teman-teman ini kalau saya menjawab selalu menertawakan saya gitu, dan bahkan ada teman-teman Mbak Desi juga merasa teman-teman menjauhi Mbak Desi. Ya, sehingga Mbak Desi memilih untuk menyendiri, kemana-mana sendiri. Saya lebih baik menundukkan kepala saja daripada nanti saya ditunjuk, gitu ya. Oke, baik. Mbak Desi sejak kapan seperti ini mempunyai percaya diri yang kurang seperti ini? Sejak semester 8 kemarin Bu, sejak menjawab pertanyaan dari UMI. Oke, sejak semester 2 ya maksudnya ya? Sejak semester 2 ketika pelajaran MMM itu. Sesering apa itu terjadi Mbak Desi? Sering sekali Bu, itu pembelajaran bahasa Inggris sama pelajaran IPA. Oke, pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran IPA. Untuk pelajaran yang lainnya bagaimana? Biasa saja sih Bu, cuman untuk menjawab saya lebih memilih tidak menjawab daripada saya salah lagi. Oke, baik Mbak Desi lebih memilih tidak menjawab daripada salah lagi. Mari kita pikirkan bersama, kira-kira apa nih tujuan Mbak Desi? Apa yang diharapkan Mbak Desi akan konseling hari ini? Saya berharap saya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri saya, dan saya juga berharap bisa bergaul dengan teman-teman saya yang lainnya. Oke, bagus. Berarti Mbak Desi ini kepengen nih berteman dengan lainnya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Iya. Terus Mbak Desi nanti punya percaya dirinya lebih lagi. Iya. Baik, kita pikirkan kembali. Apakah kira-kira tujuan ini tercapai ketika Mbak Desi masih mempunyai pemikiran-pemikiran yang keliru? Seperti Mbak Desi tadi mengatakan, saya ini merasa bodoh Bu, saya ini selalu salah dalam menjawab pertanyaan, ya kan? Saya ini merasa teman-teman saya menghindari saya, begitu. Apakah tujuan ini akan tercapai menurut Mbak Desi? Tidak Bu, seharusnya saya tidak memiliki rasa seperti itu. Oke, seharusnya tidak memiliki rasa seperti itu. Baik, kita uraikan satu persatu ya. Pemikiran-pemikiran Mbak Desi yang keliru tadi. Tadi Mbak Desi menyampaikan bahwa Mbak Desi ini merasa bodoh. Ya. Apa iya bodoh begitu? Iya. Padahal nih, kalau dilihat dari hasil rapot kemarin PSAT, Mbak Desi kan bukan peringkat yang terakhir, ya kan? Iya. Mbak Desi menurut gue masih aman dalam segi pembelajaran. Gue juga tidak pernah mendapatkan laporan dari guru-guru mapel tentang tugas-tugas Mbak Desi yang menumpuk atau belum dikerjakan. Ya, kan begitu? Iya. Ya kan? Tugasnya selalu aman. Iya. Nah, berarti kan di sini Mbak Desi mempunyai potensi dalam bidang akademisnya. Jadi kalau dibilang bodoh, menurut saya tidak, ya kan? Karena nilai juga bagus. Ya, terus kemudian tugas-tugas tidak ada yang menumpuk, begitu. Ya. Terus kemudian yang kedua tadi katanya Mbak Desi merasa selalu salah menjawab. Apakah seperti itu, memang selalu salah dalam menjawab pertanyaan dari guru? Tidak sih Bu, kadang juga saya menjawab dengan benar. Nah, pernah juga kan ya menjawab dengan benar? Iya. Nah, berarti sebenarnya tidak selalu salah jawaban dari Mbak Desi, begitu ya kan? Iya. Mbak Desi juga pernah menjawab dengan benar. Terus ditertawakan oleh teman-teman Bu, saya takut Bu kalau ditertawakan oleh teman-teman. Sekarang Bu tanya, apakah teman-teman juga tertawa ketika ada teman lain bukan Mbak Desi yang menjawabnya mungkin salah atau nyeleneh begitu? Pernah Bu. Pernah juga ya? Iya. Mereka juga tertawa juga ya? Iya. Kira-kira karena apa itu Mbak Desi? Karena pertanyaannya, jawabannya lucu, tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Berarti Mbak Desi pernah nih juga menertawakan temannya? Iya. Oke, pernah juga. Iya. Oke, jadi sama ya yang dialami oleh Mbak Desi. Mungkin teman-teman Mbak Desi menyalahkan Mbak Desi atau menertawakan Mbak Desi mungkin ya karena jawaban Mbak Desi lucu, mungkin langsung spontan mereka tertawa seperti itu, atau jawaban Mbak Desi sangat-sangat menyimpang gitu. Jadi nanti mungkin lebih baik Mbak Desi kalau mau menjawab harus lebih berhati-hati lagi ketika memang itu salah. Kalau saya rasa guru ketika muridnya salah menjawab tidak akan langsung marah, ya kan? Iya. Pernah nggak mengalami itu?
ya kan? Pasti Iya. kan guru itu juga akan mengapresiasi karena sudah percaya. Gitu. Iya. Gimana menurut Mbak Desi? Iya Bu. Iya kan? Nah, pernah juga ya ada yang seperti itu ya. Iya. Nah, Bu Wiwi punya film pendek yang berkaitan dengan percaya diri. Kita lihat bersama ya. Dari film ini apa tanggapan dari Mbak Desi? Menurut Mbak Desi seperti apa? Kepercayaan diri itu harus lebih ditingkatkan lagi Ya. dan agar kita bisa percaya diri untuk maju presentasi di depan atau menjawab pertanyaan dari guru. Oke, itu kalau dari Mbak Desi ya. Oke. Kalau perbedaan dari film tadi dengan Mbak Desi apa? Kalau di film tersebut dia tidak percaya diri karena fisiknya, sementara kalau saya sih tidak percaya diri karena saya merasa saya bodoh dan saya merasa saya dijauhi dengan teman-teman saya. Begitu, ya. Iya. Kalau dari sisi positifnya dari film ini tadi, apa yang bisa diambil? Tadi kan dia kan apa namanya sudah bisa membaur dari mereka, dari teman-temannya. Berarti kan dari sisi positifnya film ini berarti dia sudah mencoba untuk iya benar untuk percaya diri seperti itu ya Mbak Desi ya. Iya. Baik. Nah Mbak Desi, Bu juga punya pengalaman nih. Jadi saya rasa tidak hanya Mbak Desi yang pernah mempunyai pengalaman seperti itu. Bu Wiwi, mungkin teman-teman yang lain pun yang ada di luaran sana pasti juga pernah merasakan apa yang Mbak Desi rasakan. Pasti kita juga pernah punya pemikiran, kok saya ini nggak pinter gitu ya, kok teman-teman saya lebih pinter gitu. Dan saya yakin bahwa di luar sana pasti banyak sekali orang-orang yang lebih hebat daripada kita, orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Dari apa namanya yang Bu sampaikan, kira-kira menurut Mbak Desi gimana? Benar ya? Iya benar, kepercayaan diri itu harus lebih ditingkatkan lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dengan cara bersikap positif. Oke. Gue juga punya nih video motivasi yang bisa nanti menguatkan Mbak Desi agar lebih percaya diri lagi. Oke, sebentar. Kalau menurut Desi bagaimana? Kita juga bisa harus meningkatkan kepercayaan diri kita dan menjadikan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagus. Dari sesi konseling hari ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kepercayaan diri itu harus ditingkatkan lebih baik lagi dengan cara bersikap positif dan berpikiran positif Ya. untuk diri kita sendiri dan maupun lingkungan sekitarnya. Oke, bagus. Sekarang Desi, tadi kan sudah lihat video motivasi dan sudah lihat film pendek ya tadi ya. Iya. Kita kira-kira apa yang Desi mungkin bisa merumuskan atau mengucapkan nih agar lebih semangat lagi untuk percaya diri dia. Saya ini adalah anak yang pintar. Oke. Saya tidak gampang overthinking. Oke. Saya dapat bergaul dengan seluruh teman saya. Oke. Saya juga dapat percaya diri lagi untuk maju presentasi di depan dan menjawab pertanyaan dari guru mapel saya. Oke, keren Mas Yuda, good. Nah, semoga itu tertanam ya dalam pemikiran Desi dan hatinya Desi. Jadi mudah sekali nanti untuk Desi melakukan mencapai tujuan bahwa Desi ingin meningkatkan rasa percaya diri Desi. Wiwi memberikan lembar monitor diri, kemajuan diri. Jadi nanti seperti ini. Nah, nanti ada lembar monitor kemajuan diri. Jadi nanti ini Bu tuliskan ada level-level kepedeannya Desi.
Nah, mungkin dari sini nanti Desi dari akhir konseling. Jadi ini dimulainya dari akhir konseling. Jadi ini adalah lembar seperti pengamatan begitu Desi. Nanti kita akan mengamati perilaku percaya diri Desi ini selama 1 bulan ke depan. Gitu. Jadi dimulai dari akhir konseling. Mungkin nanti Desi masih mempunyai kepercayaan diri di level 3 atau level 2 seperti itu, nanti tinggal centang saja. Nanti hari pertama sekolah tanggal 17 besok itu seperti apa sih? Sudah muncul apa belum kepercayaan diri saya? Nanti silakan dicentang. Kemudian sampai hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, 1 minggu ya untuk rasionya. Nah, nanti ketika sudah 1 bulan nanti Desi akan bisa melihat, oh ternyata saya percaya dirinya naik turun begitu. Berarti kan masih ada yang harus diperbaiki. Apalagi kalau ini percaya dirinya sudah meningkat, nah bagaimana dengan bulan selanjutnya begitu. Nah, bersedia Desi untuk menuliskan ini? Ya, baik ya. Oke, terima kasih Desi. Nanti ini bisa dibawa pulang dan nanti bisa diselesaikan di rumah ya. Baik, Desi. Konseling kita akan berakhir. Kita nanti akan bertemu kembali ya, karena 1 bulan ya. Kita akan bertemu kembali pada ini tanggal 11. Berarti kita akan bertemu pada tanggal 11 Agustus tahun 2023. Jadi 1 bulan kemudian. Tapi nanti ketika Desi mengalami hambatan selama 1 bulan itu, Bu, saya memang terhambat, ternyata kok semakin menurun Bu, bagaimana begitu? Nanti Desi langsung menghubungi Bu Wiwi. Oke? Ya, bisa dipahami dari sini? Bisa, Bu. Baik. Kemudian Bu Wiwi nanti akan memberikan Desi juga lembar evaluasi hasil. Nah, di sini nanti apakah nanti Desi mampu? Di sini ya ada tahapan understanding, ada comfort, terus kemudian ada action. Bu akhiri konseling hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mbak Desi atas kesediaannya hadir di sini. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas dulu.